Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Utami Fajriya Subuh dengan NIM 20042239 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 12 tentang Social Media for Government, sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuslina. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa poin yang akan dibahas. Pertama, sosial media. Yang kedua, jenis sosial media for e-government. Yang ketiga, peran sosial media bagi pemerintah. Yang keempat, pemanfaatan sosial media for e-government. Yang kelima, tantangan dan risiko penggunaan sosial media oleh pemerintah. Baiklah, yang pertama membahas tentang sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media adalah sebuah media atau platform digital untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi dengan membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Fungsi media sosial dapat dilihat sebagai komunikasi, branding, tempat usaha, dan marketing. Selain itu, media sosial juga digunakan oleh setiap instansi pemerintahan agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Pada pemerintahan disebut e-government. Selanjutnya, jenis sosial media for e-government. Yang pertama ada blog. Blog merupakan bagian dari website yang berbentuk tulisan-tulisan. Penggunaan blog ini sudah digunakan banyak di instansi pemerintah. Biasanya berisi tentang informasi, kegiatan, atau lainnya terkait instansi yang bersangkutan. Yang kedua, social networking and media sharing merupakan sosial media yang banyak digunakan saat ini. Social networking seperti Facebook and LinkedIn, serta media sharing seperti YouTube dan Instagram. Karena dapat diimplementasi e-government dengan memanfaatkan fitur Facebook Fanpage atau YouTube channel. Yang ketiga, ada Wikis, yaitu merupakan web berbasis masyarakat yang memungkinkan pengguna menambah dan mengedit konten. Contohnya Wikipedia. Selain itu, web Wikileaks merupakan wikis dan pemerintah. Manfaat adanya Wikileaks adalah agar pemerintah lebih waspada dan Wikileaks juga menjadi kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan. Yang keempat ada microblogging, merupakan gabungan dari blog dan social network, memungkinkan untuk berbagi seperti Twitter. Saat ini sudah ada instansi pemerintahan yang menggunakan Twitter untuk implementasi e-government untuk berinteraksi secara langsung dengan publik, baik mengenai kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan. Poin selanjutnya, peran sosial media bagi pemerintah. Yang pertama, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Yang kedua, media sosial sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik. Humas pemerintah harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respon dengan segera. Yang ketiga, media sosial merupakan dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka, humas pemerintah harus dapat mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik, serta bagaimana menyampaikannya. Yang keempat, media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Selanjutnya, pemanfaatan sosial media for e-government. Manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menggunakan media sosial meliputi 1. Efisien, dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat. Yang kedua, kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring yang dapat diakses 24 jam, 7 hari seminggu dari seluruh dunia. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi pemerintah. Beberapa manfaat penggunaan media sosial bagi pemerintah diantaranya adalah
1. Mendorong efisiensi dalam pemerintahan. 2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. 3. Menghadapi perkembangan zaman. 4. Sebagai sarana komunikasi krisis dan bencana alam. Selanjutnya, tantangan dan risiko penggunaan sosial media bagi pemerintah. Penggunaan media sosial tidak selalu dilakukan secara maksimal di pemerintahan. Fenomena hoaks di media sosial juga dipandang menimbulkan beragam masalah. Efek dari penyebaran pesan hoaks ini yaitu kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang cenderung mudah percaya begitu saja dengan berita yang beredar. Hal-hal demikian mendatangkan tantangan dalam penggunaan media sosial di sektor pemerintah. Masalah lainnya adalah isu privasi, keamanan, manajemen data, aksesibilitas, inklusi sosial, dan tata kelola. Risiko utama dari penggunaan media sosial oleh pemerintah yaitu yang pertama, rusaknya reputasi, kedua, terbukanya informasi rahasia, ketiga, pelanggaran hukum, peraturan, dan kepatuhan, yang keempat, pencurian identitas dan pembajakan, dan yang kelima, hilangnya kekayaan intelektual. Risiko media sosial potensial lainnya termasuk malware, privasi, dan serangan manipulasi psikologis. Baiklah, sekian atas presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.